Tahukah coy-coy sekalian alasan Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki? Bukan tanpa alasan Amerika Serikat menjatuhkan bom atom yang punya kekuatan ledak maha dahsyat itu di Hiroshima dan Nagasaki. Mereka bahkan benar-benar memikirkan detail hingga hasil ledaknya. Kejam? Memang. Tapi itulah yang bisa dilakukan Amerika Serikat untuk membuat Jepang bertekuk lutut dan mau menyerah tanpa syarat. Alih-alih mengabarkan kepada dunia bahwa senjata baru yang dimiliki Amerika Serikat itu punya daya hancur yang sangat luar biasa. Lalu mengapa Amerika Serikat akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Hiroshima dan Nagasaki untuk menjadi target pengeboman mereka? Padat penduduk. Hiroshima saat Perang Dunia Kedua penduduknya mencapai 318.900 orang. Kepadatan penduduk ini juga menyebabkan ramainya aktivitas warga sipil kala itu. Ketika bom atom yang diberi nama Little Boy telah diluncurkan, 44 detik kemudian bom atom tersebut meledak dalam radius kehancuran mencapai 1,6 km. Ini juga menyebabkan 11 km persegi area kota terbakar hebat. Kurang lebih ada 70.000 sampai 126.000 warga sipil yang kala itu sedang beraktivitas meninggal dunia. Sebagian warga sipil yang tak langsung meninggal pun akhirnya menderita efek radiasi yang dampaknya tak kalah mengerikan. Pusat berkumpulnya tentara dan pelabuhan keberangkatan penting. Amerika Serikat menilai Hiroshima sebagai pilihan terbaik untuk dijatuhkan bom. Tak hanya dipadati oleh penduduk tetapi juga menjadi pusat berkumpulnya para tentara dan pelabuhan embarkasi penting yang semuanya terletak di tengah perkotaan. Sehingga dampak pertunjukan bomnya bisa terjamah dengan baik dan lebih efektif. Sekitar 200.000 orang tentara meninggal seketika dalam peristiwa tersebut. Bukan tempat tinggal kaisar. Tokyo yang merupakan kota tempat tinggal kaisar dan ibu kota negara Jepang itu sempat masuk dalam daftar sasaran awal Amerika Serikat untuk menjatuhkan bom atom mereka. Namun segera dicoret dari daftar mengingat sebagian wilayahnya telah hancur dan terbakar akibat serangan udara kecil yang terjadi di Tokyo bulan April 1942. Di Tokyo hanya istana kaisarlah yang masih berdiri tegak. Amerika Serikat tidak ingin menjatuhkan bom atom mereka di sana karena beberapa alasan seperti efek kerusakan yang tidak terlihat begitu menakjubkan. Dan mereka sulit untuk memprediksi reaksi rakyat Jepang ketika seorang pria yang dianggap keturunan Dewa Matahari itu meninggal. Bisa jadi rakyat Jepang justru bangkit dengan semangat yang jauh lebih berkobar. Itulah mengapa akhirnya Amerika Serikat memutuskan untuk menjatuhkan bom atom pertama mereka yang dibawa menggunakan pesawat bernama Enola Gay yang dikemudikan oleh pilot Kolonel Paul W. Tibbets tepat pada tanggal 6 Agustus 1945. Merupakan kota penting untuk aktivitas industri dan militer. Setelah berhasil dengan bom atom Little Boy, Amerika Serikat kembali menyerang Jepang dengan Fat Man yang dibawa oleh pesawat jenis B-28 Super Fortress bernama Boxcar dan dikendalikan oleh pilot Mayor Charles W. untuk mengebom wilayah kota Kokura. Kokura sendiri adalah kota yang dimana terdapat gudang persenjataan terbesar Jepang, penuh dengan kendaraan militer dan persenjataan angkatan darat serta angkatan laut. Namun masalah teknis terjadi. Ini mengakibatkan pesawat pengangkut bom Fat Man datang telat 30 menit dari jadwal awal. Keterlambatan 30 menit ini mengakibatkan terbentuknya awan di kota Kokura karena asap bekas serangan pengeboman oleh 224 B-29 di Yahata sehari sebelumnya.
Tak hanya itu, awan yang menutupi titik target ini pun disebabkan oleh pabrik baja Yawata yang sengaja membakar tar batu bara agar menghasilkan asap hitam. Setelah berputar-putar di langit Kokura dan mulai kehilangan banyak bahan bakar, tim pun akhirnya memilih target baru yang sebelumnya dicoret dari daftar, yaitu Nagasaki. Nagasaki sendiri merupakan kota yang memiliki banyak aktivitas industri termasuk produksi artileri, kapal, dan perlengkapan militer lainnya. Di sana juga terdapat salah satu pelabuhan terbesar di Jepang Selatan. Pukul 10:53 tentara Jepang melihat dua pesawat B-29 Super Fortress terbang di langit Nagasaki. Namun mereka mengira bahwa pesawat tersebut hanya melakukan pengintaian. Maka dari itu mereka tidak menyalakan sirine peringatan ledakan. Keputusan itu mungkin akan mereka sesali seumur hidup. Pasalnya tepat pada 11:02 Fatman diluncurkan. Tepat 43 detik setelahnya, wilayah Nagasaki berhasil luluh lantah. Ledakan itu menciptakan bola api yang suhunya mencapai 3.900 derajat Celcius. Efek ledakan maha dahsyat yang diinginkan Amerika Serikat pun menjadi kenyataan. Bangunan di wilayah tersebut yang rata-rata terbuat dari kayu pun rata dengan tanah, dan diperkirakan 22.000 orang sampai 75.000 orang menjadi korban. Meski Fatman memiliki daya ledak yang lebih besar, namun efek ledakannya dibatasi oleh perbukitan di lembah Urukami. Telah beberapa kali mengultimatum. Amerika Serikat sudah beberapa kali memberikan ultimatum kepada Jepang untuk segera menyerah, salah satunya pada perjanjian Potsdam. Namun Jepang enggan untuk tunduk. Itulah kenapa Amerika Serikat berencana untuk menakut-nakuti Jepang dengan cara menjatuhkan bom atom di kota yang sudah menjadi pilihan mereka sebagai targetnya. Alhasil, tepat pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat berhasil melancarkan misinya untuk memporak-porandakan Hiroshima dan Nagasaki. Kelima alasan tadi diambil oleh Amerika Serikat agar Jepang mau menyerah. Rencana tersebut berhasil. Pada bulan Agustus 1945, Jepang menyatakan telah menyerah. Dan tepat pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal tempur kelas Iowa milik Amerika Serikat USS Missouri, Jepang menandatangani dokumen kapitulasi yang menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?